Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Palembang. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang konsep sekolah sehat, ruang lingkup UKS, kebijakan serta strategi pembinaan pengembangan UKS. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Anissa Riza Syaharani sebagai moderator, yang kedua, Cipta Rizkia sebagai pemateri, yang ketiga, Desi Putri Egina sebagai pemateri, yang keempat, Devi Amelia sebagai pemateri, dan yang terakhir adalah Dinda Monica Angelita sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama mengenai pengertian sekolah sehat, sasaran sekolah sehat, dan pengertian usaha kesehatan sekolah akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Monica. Kepada Dinda Monica dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sekolah sehat. Pengertian sekolah sehat adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik secara lahiriah atau jasmani dan batinia atau rohani. Sekolah sehat pada prinsipnya berfokus pada usaha, bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi belajar yang normal, baik jasmani maupun rohani. Baiklah, selanjutnya standar sekolah sehat atau UKS. 1. Memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki perhijauan yang cukup. 2. Memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan. 3. Memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan menu bergizi seimbang. 4. Memiliki ruangan kelas yang memenuhi standar kesehatan, mempunyai ventilasi atau AC dan pencahayaan yang cukup. 5. Memiliki ruangan dan peralatan UKS yang ideal. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan bagian dari usaha kesehatan pokok yang memadai. Beban tugas puskesmas yang baik ditunjukkan kepada sekolah-sekolah dengan anak beserta lingkungan hidupnya, dalam rangka mencapai keadaan kesehatan anak sebaik-baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi-tingginya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Devi Amelia. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dinda Monica atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi mengenai tujuan, sasaran, dan ruang lingkup usaha kesehatan sekolah atau UKS akan dijelaskan oleh Saudari Devi Amelia. Kepada Saudari Devi Amelia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum UKS, tujuan khusus UKS, ruang lingkup UKS, dan sasaran UKS. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan umum UKS. Tujuan umum UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, tujuan umum UKS ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat yang ada di sekolah. Materi selanjutnya mengenai tujuan khusus UKS. Tujuan khusus UKS ada 5. Yang pertama, penurunan angka kesakitan anak sekolah. Jadi, diharapkannya dengan adanya UKS, angka anak sakit di sekolah akan mengalami penurunan. Yang kedua, peningkatan kesehatan peserta didik. Jadi, dengan adanya UKS ini diharapkan kesehatan peserta didik selalu meningkat, seperti kesehatan fisik, mental, dan kesehatan sosial. Mengapa kesehatannya dapat meningkat? Karena di dalam UKS diberikan tata cara hidup sehat, jadi anak-anak di sekolah bisa menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga, agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah.
Jadi, dengan adanya UKS ini diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip hidup sehat dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Jadi, UKS ini dapat membantu membuka pelayanan kesehatan untuk anak sekolah. Dan tujuan khusus yang kelima yaitu ada meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang lainnya. Materi selanjutnya mengenai ruang lingkup UKS. Ruang lingkup UKS terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat. Yang kedua, penanaman perilaku atau kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga, pelatihan dan penanaman pola hidup sehat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup UKS yang kedua yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan jika ada peserta didik atau masyarakat sekolah yang sakit. Yang kedua, pengobatan ringan P3K. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kesehatan dan sebagainya. Ruang lingkup UKS yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat meliputi yang pertama, pelaksanaan 7K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Yang kedua, pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar. Materi selanjutnya mengenai sasaran UKS. Menurut Murifah, sasaran dari UKS adalah masyarakat sekolah yang terdiri dari peserta didik, guru, dan petugas sekolah lainnya. Sekolah yang dimaksud adalah semua sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sasaran primer. Sasaran primer terdiri dari peserta didik itu sendiri, dan yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran sekunder terdiri dari guru, pengelola pendidikan, dan sebagainya. Dan sasaran yang terakhir adalah sasaran tersier. Sasaran tersier terdiri dari lembaga pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan pendidikan agama. Jadi, sasaran pembinaan dan pengembangan UKS terbagi menjadi 3 ya, yaitu sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Devi Amelia yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi bagian ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Desi Putri Egina mengenai landasan hukum Unit Kesehatan Sekolah atau UKS serta kebijakan UKS, dan mengenai strategi pembinaan pengembangan UKS akan dijelaskan oleh Saudari Cipta Rizkia. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan landasan hukum Unit Kesehatan Sekolah atau yang lebih kita kenal dengan nama UKS. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, UKS merupakan salah satu unit kesehatan di bawah naungan puskesmas yang peletakannya berada di sekolah. Dalam menjalankan kegiatannya, UKS dipatok berdasarkan landasan hukum yang sudah ditetapkan. Secara lengkap landasan hukum dapat kita lihat di makalah, namun kelompok saya memaparkan beberapa poin di samping. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang ketiga, SKB Menteri Nomor
0408A garing U garing 84 garing 319 garing Menkes SKB garing 1984 74 tahun 1984 garing nomor 60 tahun 1984 mengenai pokok-pokok kebijakan pembinaan pengembangan UKS yang kemudian diperbaharui menjadi nomor 6 garing 10 PB garing 2014, kemudian nomor 73 tahun 2014 dan nomor 41 tahun 2014 serta nomor 81 tahun 2014. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kebijakan umum UKS. Sebelumnya, kebijakan umum UKS merupakan kebijakan yang dilakukan oleh UKS dalam rangka mewujudkan atau melancarkan proses kegiatan UKS dalam rangka mewujudkan UKS secara terpadu dan berlaksana secara maksimal. Adapun kebijakan umum UKS diantaranya yang pertama yaitu kesinambungan program kesehatan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Nah, teman-teman, maksudnya di sini yaitu UKS ini kan kita temui di lembaga pendidikan, mulai kita dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi yaitu SMA dalam hal ini. Nah, hendaknya kebijakan umum dari UKS ini menghendaki bahwa UKS-UKS yang ada di sekolah-sekolah tersebut dalam jenjang-jenjang tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga programnya dapat berjalan secara bersamaan mulai dari tingkat paling rendah dan tingkat paling tinggi secara maksimal dan baik. Kemudian yang kedua yaitu segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan. Nah, jadi diharapkan melalui unit kesehatan sekolah ini atau UKS ini, kegiatan kesehatan di sekolah itu dapat dijalankan secara maksimal sehingga UKS itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti misalnya mengenalkan arti pentingnya kesehatan kepada siswa-siswi di sekolah tersebut sehingga setidaknya siswa-siswi tersebut dapat mengerti akan pentingnya kesehatan. Nah, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, UKS itu dapat bergerak atau dapat menjalankan tugasnya dan menerapkan kebijakan umum yang ia miliki untuk memperkenalkan akan pentingnya kesehatan tersebut. Misalnya dengan semakin menekankan dan mengingatkan untuk rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga dengan hal-hal tersebut UKS dalam hal ini sudah menjalankan kegiatannya untuk mengingatkan akan pentingnya kesehatan kepada siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan secara lintas program dan lintas sektor. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatannya UKS ini diberikan kebebasan baik lintas sektor maupun lintas non sektor. Maksudnya dalam hal ini UKS ini memiliki hak untuk bisa menjalankan semua kegiatannya secara baik dan berkesinambungan. Jadi ada program-program UKS yang telah disusun yang dapat dilaksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang dijalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar program UKS ini dapat tercapai dan tujuan dari UKS itu dapat diwujudkan. Nah, selanjutnya teman-teman yang keempat yaitu upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini maksudnya seperti yang kita pernah alami ketika kita duduk di bangku sekolah dahulu, kita menjumpai kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR atau lebih dikenal dengan Palang Merah Remaja. Nah, di ekstrakurikuler PMR ini kita kan diajarkan misalnya bagaimana membuat mengangkat teman yang pingsan atau pertolongan pertama ketika seseorang mengalami sesak napas. Nah, melalui kegiatan ekstrakurikuler ini siswa dapat belajar mengenai pertolongan pertama seperti apa, hal-hal mendasar apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami situasi yang tidak memungkinkan dalam waktu dekat seseorang yang ahli atau dokter bisa menolong kita dengan cepat. Misalnya ketika teman kita merasa
ingin pingsan, kita bisa langsung menggotongnya ke arah yang lebih teduh dan lebih luas, kemudian bisa membaringkan dia, mencoba menenangkan dia, sehingga setidaknya kita tahu dasar-dasar apa yang harus kita lakukan ketika pertolongan pertama. Nah, kemudian juga di sekolah dulu kita juga dalam beberapa kurun waktu tertentu ada pihak puskesmas atau dari dinas kesehatan datang seperti melakukan penyuntikan, seperti itu kan teman-teman. Nah, melalui hal-hal kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan salah satu program dari unit kesehatan sekolah, di mana untuk mewujudkan terjadinya kesehatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu upaya pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif. Nah, di sini UKS berperan aktif untuk tidak hanya mengobati. Jadi tujuan utama dari UKS itu bukan mengobati, tapi mengajak maksudnya itu dalam arti mengajak untuk mengingatkan akan pentingnya kesehatan. Jadi jangan sampai kita mengobati seperti itu kan, karena seperti ada peribahasa yang pernah kita dengar, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi fungsi UKS di sini tujuan utamanya itu sebenarnya promotif dan preventif. Artinya mengingatkan akan pentingnya kesehatan dan melakukan pencegahan agar kita tidak terserang penyakit atau tidak mengalami kelemahan tubuh. Namun dalam prakteknya tidak mungkin semua orang atau semua siswa atau semua tenaga pendidik di sekolah tersebut dalam keadaan sehat terus. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatannya UKS itu memperhatikan promotif, preventif, kemudian kuratif. Artinya mengingatkan, mencegah, dan terakhir mengobati. Nah, kemudian yang keenam yaitu upaya peningkatan lingkungan sekolah yang sehat diarahkan oleh pendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatan UKS ini tidak bisa berjalan dengan sendiri. Dia harus dan perlu akan bantuan dari pihak sekolah, pihak dinas kesehatan, dan dengan dukungan dari pihak-pihak tersebut dapat membantu kegiatan UKS dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ini sama artinya dalam pengoptimalan dalam menjalankan ekstrakurikuler seperti PMR tersebut. Jadi hendaknya tidak hanya siswa PMR saja yang bisa mengerti bagaimana pertolongan pertama atau bagaimana cara menolong orang yang ketika sedang mengalami keadaan darurat, hal mendasar apa yang bisa kita lakukan. Namun membagikannya kepada siswa-siswa yang tidak juga mengikuti program ekstrakurikuler PMR tersebut, sehingga siswa-siswa tersebut dapat mengerti apa yang harus ia lakukan ketika terjadi keadaan darurat. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan pembinaan untuk pengembangan UKS dilakukan dengan peran aktif pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Jadi maksudnya yaitu dalam menjalankan tugas dan kewajiban UKS ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak eksternal, pihak internal, masyarakat, sekolah, maupun dinas-dinas yang terkait. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya di sini menjelaskan tentang strategi pelaksanaannya. Yang pertama itu seluruh jajaran tim pembina UKS perlu memperkuat dan meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap program UKS secara menyeluruh. Yang kedua, TPUKS pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di daerah dilimpahkan kepada daerah dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan penekanan pada paradigma sehat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga itu meningkatkan peran serta komite sekolah dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha atau LSM atau masyarakat lainnya. Tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian.
Yang pertama itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya. Salah satu tugasnya yaitu merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan dan pembinaan UKS. Yang kedua itu Kementerian Kesehatan. Salah satu tugasnya yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, penyusunan standar norma, pedoman kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi yang terikat dengan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang ketiga itu Kementerian Agama. Salah satu tugas Kementerian Agama itu merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan dan pembinaan UKS. Nah, yang terakhir itu Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tugasnya itu yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap program UKS. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini adalah sekolah sehat adalah sekolah yang memiliki kondisi lingkungan normal secara jasmania dan rohania, serta memiliki arti yaitu sekolah bersih, aman, serta nyaman yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mencapai suatu tujuan sekolah yang baik. Sekolah sehat adalah sekolah yang dapat memenuhi standar sekolah sehat seperti memiliki ventilasi udara yang baik, memiliki kantin yang bersih, terdapat WC yang bersih, tempat pembuangan air yang tertutup, dan sebagainya. UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dimulai dari TK sampai SMA, SMK, dan MA. Jadi, di setiap sekolah pasti ada UKS sebagai tempat untuk menolong siswa yang sakit di lingkungan sekolah. UKS sendiri memiliki landasan hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.